sudah masuk kepada wilayah tingkatan ketiga ini, zikir mahabbah wal ma'rifah ini yang akan merubah pola pikir manusia, pola pikir murid ketika mengamalkannya. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam.
ajastuka bi imamatin kama ajazani Ustazi Syekh Haji Abra Dahlan qabiltu barakallahu fiik. Dan jadi kalau sampai ini sebenarnya lain nang pecang dulu apa ngaruh jeung ini alasan. Tapi ya nanti ijazahnya Abu Musa Al-Asy'ari sahabat Rasulullah mengulangi sahabat terus lanjut sampai kepada si Yasin. Si Yasin Al-Qadani, guru Abra Dahlan, guru Barakati. Fadl jadah Bismillah. Nah, nukar lagi. Amon kasakumpul nukar di di toko Azhara. Itu kita beribadah menukar situ hasil 100% bahayanya tuh di honor ribuannya tuh 100% untuk Langgar Aroga lawan Janda Syarifah. Nah, Janda Syarifah Janda Syarifah. Ini apa? Cerdas. Jika semua sudah tertulis dalam takdir, mengapa aku harus berdoa? Yang pertama, karena Nabi berdoa. Nabi sampai dia Saliful Aqlam. Pena ini kalau dituliskan ke batu tulis, ini batu tulis. Kalau dituliskan kan berbunyi deh, krik krik krik. Nabi waktu Isra Mi'raj itu sampai dia ke Saliful Aqlam, tempat pena bergeser itu, dan didengarnya bunyi pena itu bergeser waktu Isra Mi'raj. Tapi waktu malam 17 Ramadan, malam Jumat, besok mau perang Badar, berdoa dia sampai subuh. Sorbannya jatuh, dia hembus angin, tak dipedulikannya. Datang Abu Bakar Siddiq menaikkan sorbannya ke teguk. Cukup itu ya Rasulullah. Nabi yang sudah sampai ke Lauhil Mahfuz menengok tulisan takdir itu, tetap kata, ini kau tak berdoa? Sudah tertulis. Nabi kata ikut Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kau cinta Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ikut Nabi. Jadi kalau tanya, kenapa Ustaz berdoa? Karena aku ikut Nabi. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, kenapa kita berdoa? Karena kita tak tahu tahap yang ada ditulisan di Lauhil Mahfuz. Tak tahu saya apa yang tertulis di Lauhil Mahfuz itu. Apakah hari ini saat keluar rumah saya akan melanggar ayam? Tak tahu saya. Maka saya berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah kami ini daripada melanggar ayam, melanggar anak ayam, melanggar tai ayam. Jangan sampai kami terpijak ayam, terpijak telur ayam, terpijak tai ayam. Bang Umar duluan, beliau mau mengejar pesawat penerbang. Jumpa lagi Om. Waalaikumsalam. Doa kita itu kan isinya dua, minta yang baik, minta jauhkan yang buruk kan. Yang baik apa yang akan saya terima hari ini, saya tak tahu. Yang buruk apa yang akan saya terima hari ini pun saya tak tahu. Karena tak tahu, itulah saya meminta. 3. Kalau Ustadz meminta, apakah dirubah Allah takdir itu? Yamhullahu ma yasha' wa yusbit. Allah kuasa untuk menghapus. Ini takdir. Yamhullahu ma yasha'. Allah kuasa untuk menghapus. Wa yusbit. Allah kuasa juga untuk membiarkan. Wa indahu ummul kitab, karena dia yang punya kitab itu. Kita serah dia, dia yang punya. Kita yang ikut aturan RW, aturan RT, aturan kades, aturan bupati, aturan gubernur. Allah ikut aturan siapa? Tak ada, dia yang buat aturan, dia sesuka dia lah. Maka dia disebut dengan fa'alul lima yurid. 4. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Makanya doa itu lembut sekali. Allahumma inni la as'aluka raddal qada walakin as'aluka lutfa fihi. Ya Allah, aku tidak ingin engkau merubah takdirku. Saking kan halusnya adab dia kepada Allah,
Tak dia bilang, ya Allah, rubahlah takdirku. Tak. Apa kata dia? Aku tak ingin engkau merubah takdir. Tapi andai engkau takdirkan aku harus jatuh hari ini, biarlah aku jatuh ke tumpukan jerami. Kalau memang kau takdirkan aku hari ini harus jatuh, ya Allah, biarlah aku jatuh. Tapi kalau bisa, jatuhnya ke tumpukan jerami. Saya pernah posting tentang ini beberapa tahun yang lalu. Saya tulis, Allahumma inni la as'aluka rabbal qada, walakin as'aluka lutfafi. Ya Allah, aku tak ingin engkau rubah takdir, biarlah macam itu. Tapi kalau kau takdirkan aku harus jatuh hari ini, biarlah aku jatuh dalam tumpukan jerami. Komen di bawah, kalau saya Pak Ustadz jangan jerami, tempat tidur lah Pak Ustadz. Entah apa-apa di bawah. Maha benar netizen dengan segala komennya. Kenapa kita berdoa? Kelima, karena doa adalah ibadah. Umar bin Khattab, ya, kenapa engkau berdoa? Aku tak tahu doaku diterima Allah atau tidak, tapi aku terus berdoa. Kenapa? Karena doa ibadah. Kok kenapa sholat? Nah, sholat ibadah. Aku tak tahu sholat entah diterima atau tidak. Aku pun tak tahu puasaku diterima atau tidak. Itu hak Allah, itu hak prerogatif, itu urusan Allah. Imam Syafi'i itu luar biasa. Selesai dia belajar hadis dengan Ibnu Uyainah di Makkah, pergi dia ke Madinah. Sampai di Madinah, dijumpainya rumah gubernur Madinah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gubernur Madinah, ya, tolong bawakan saya ke rumah Imam Malik. Saya mau belajar sama Malik bin Anas. Apa kata gubernur? Hai Syafi'i, andai kau suruh aku memindahkan bukit Uhud, lebih ringan daripada menghadap Malik. Begitulah ulama itu karismanya, jangan dulu. Aku tak sanggup berhadapan, segan mau jumpai Imam Malik. Kau suruh aku mindahkan bukit Uhud, lebih ringan daripada berhadapan dengan Malik. Ulama zaman dulu dihormati luar biasa. Tapi karena diminta, akhirnya Imam Syafi'i pun datang ke rumah Malik bin Anas. Sampai di rumahnya, dia ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluar pembantu Malik. Siapa? Saya Syafi'i. Mau ketemu siapa? Mau ketemu Malik. Malik mana? Di dalam. Ya, tunggu sebentar. Dia masuk dalam. Malik, ya, ada tamu namanya Syafi'i. Kata Malik, suruh dia baca kitab saya Muwatta. Nanti kalau dia sudah baca khatam Muwatta, baru dia belajar sama saya. Kalau tidak, dia nanti tak nyambung kajinya. Datang pembantunya, nyampaikan, Syafi'i, ya, kata Malik, kamu pulang aja dulu, baca Muwatta. Nanti kalau sudah khatam Muwatta, baru belajar lagi. Kata Syafi'i, kasih tahu ke Malik, Muwatta sudah di sini semua. Maliki terkagum dengan Syafi'i. Sebelum belajar, dia sudah, andai ada orang mau belajar ke saya, Pak Ustadz, kami mau belajar masalah khilafiyah, baca buku saya 37, masalah populer, nanti baru kita belajar, biar nyambung kaji kita. Pak Ustadz, udah di sini tuh semua. Tentu saya kagum sama dia. Saya aja nggak hafal, dia hafal. Akhir dari persahabatan, pertemanan dan menuntut ilmu Syafi'i, akhirnya Malik memanggil Syafi'i. Syafi'i, sini. Ada apa Tuan Guru? Habis sudah ilmuku dan kurasa engkau lebih hebat daripada aku. Ini beberapa keping uang emas, carilah guru yang lain. Pergilah. Begitu zaman dulu. Zaman sekarang orang dah, akulah guru yang paling hebat di Pekanbaru. Kau jangan belajar sama yang lain. Yang lain itu hanya kulit-kulit buku aja. Ini bukan adab salaf. Ini adab salaf. Mereka belajar salaf. Imam Malik itu salaf, meninggal 179. Imam Syafi'i itu salaf, meninggal 204. Saya nggak mau pakai Syafi'i, saya maunya pakai Bukhari. Di kotaknya dua, dianggapnya Bukhari lebih alim daripada Syafi'i. Ini Syafi'i, ini Bukhari. Dia lupa Bukhari itu belajar kemana. Bukhari meninggal 256. Lihat tahun lahirnya, lihat tahun wafatnya. Bukhari meninggal 256. Bukhari punya guru, siapa namanya? Ahmad bin Ambal, meninggal 261. Ahmad bin Ambal punya guru, siapa namanya? Syafi'i, 204. Syafi'i punya, jadi silsilahnya ke atas. Bukhari berguru kepada Ahmad bin Ambal, Ahmad bin Ambal berguru kepada Syafi'i. Secara tak langsung Bukhari itu murid Syafi'i secara keilmuan, tapi murid tak langsung.
Jadi jangan katakan Syafi'i tak paham hadis. Nasirus sunnah. Ahmad bin Ambal mengaku sebelum Syafi'i masuk ke kota Baghdad, kami tak bisa membedakan mana hadis am, mana hadis khas, mana taqyidul mutlaq, mana takhsisul am, mana ikhtilaful hadis, mana nasikh mansukh. Bukan mereka tak paham, mereka paham, mereka tawadhu, tapi ada orang yang lebih paham daripada mereka. Siapa itu? Imam Syafi'i. Yang pertama menulis kitab usul fiqih, Imam Syafi'i. Dipanggilnya muridnya namanya Rabi' al-Muradi. Rabi', ta'al, mari kemari. Tolong ambil pena sama kertas. Datang Rabi', ambil pena, ambil kertas, dicatatnya. Catat. Tulis Ar-Risalah. Risalah artinya surat. Tulis. Ditulis Rabi' 300 halaman. Itulah kitab usul fikih yang paling tua sekarang. Judulnya Ar-Risalah. Ngomong aja Syafi'i. Tidak pakai laptop, tidak pakai copy paste, tidak pakai kitab, tidak pakai google.com. Ini merasa alim hebat, ngajar, mati lampu hilang hadis. Ini Syafi'i yang berpendapat ini. Kalau sombong baru haram, kalau tak sombong tak sampai kepada haram. Yang ngomong siapa? Jadi jangan bilang kata Abdul Somad, kamu kenapa gini? Kata Ustadz Somad, Somad tak ada apa-apanya. Somad itu cuma tukang tulis terjemah. Kebetulan suaranya kuat, dia ngomong. Ustadz, pertanyaan dari anak saya kelas 1 SD. Nyamuk itu nanti masuk surga apa masuk neraka Pak Ustadz? Tolong tanyakan ke Ustadz Somad. Jadi semua binatang, anak-anakku, anak-anak kelas 1 SD yang bertanya ke nyamuk, karena dia ini kan selalu digigit nyamuk. Jadi dia mau Allah tuh adil apa tidak, memasukkan nyamuk dia ini ke neraka. Jadi anak-anakku, anak kelas 1 SD yang ini kawan kalian bertanya tentang nyamuk. Semua binatang ini nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Ayam, itik, nyamuk, semua bangkit. Lalu kemudian dengan satu kalimah Allah mengatakan, kunu turaban, wahai semua binatang berubah kalian jadi tanah. Maka nyamuk, kucing, ayam, harimau semuanya berubah menjadi tanah. Waktu itu orang kafir berkata, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu, andai aku jadi tanah. Maksudnya andai aku dulu binatang, waktu di dunia binatang, maka di akhirat jadi tanah. Maka nyamuk yang menggigit kau itu nanti jadi tanah. Jelas? Saya akan cerita tentang argumentasi ilmiah bahwa ahli sunnah wal jamaah itu luar biasa. Saya di Jogja berteman banyak para profesor, para doktor, termasuk akademisi sosial yang mungkin pernah di mana-mana. Pernah tanya saya begini, Pak Bahak, kenapa Anda baca kitabnya referensinya luas kok tetap NU katanya. Terus saya bilang, problemnya apa sebagai NU? Biasanya terus mereka mengutip sekian makalah. Kebetulan makalah itu provokatif dan siapapun yang baca makalah itu pasti menjadi NU, tak jamin. Kalau di Jogja misalnya di satu penerbitan, saya termasuk di dalamnya, itu pernah diperbandingkan kitabnya Said Muhammad Mafahim Yajibu An-Sohah dengan kitabnya Bin Bas, judulnya Hadihi Mafahimuna. Biasanya kitab-kitab terjemahan Wahabi itu memang cukup provokatif dan dengan narasi yang memang siapapun yang nggak pernah mondok pasti tertarik. Misalnya begini, cerita bid'ah misalnya, Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, misalnya gitu. Wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ada yang baca wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Terus beliau meneruskannya begini, kata Bin Bas, hadza huwa Rasulullah hakama bi annal bid'ah kullaha dhalalah. Terus diteruskan, wajar as-Syafi'i faqasama ila hasanatin wa dhalalatin wa sayyi'atin. Jadi dengan narasi seperti itu orang itu tahu bahwa Syafi'i itu kurang ajar tenan gitu, kira-kira gitu. Jadi dia ini Rasulullah yang mengatakan semua bid'ah ini dhalalah, tapi Syafi'i lancang dengan membagi ada dhalalah, ada sayyi'ah, ada hasanah, ada sayyi'ah. Ini aneh katanya. Wong Rasulullah yang Nabi saja bilang satu semuanya dhalalah, kok dia bilang dua gitu. Diredaksikan Jaro'ah, kira-kira makna sedannya yang lama atau berani. Sehingga orang mesti tanya, kenapa sih tidak ikut Rasulullah saja? Tapi ini satu ilmu, setidaknya ilmu perdebatan, bukan ilmu hakiki, karena kita tidak tahu yang diridhani Allah yang mana.
Tapi kemudian Sayyid Muhammad dalam kitab Abu Abdul Faros, juga dalam kitab-kitab beliau menyanggah itu dengan mengatakan jika makna bid'ah adalah yang nggak pernah dilakukan Rasulullah, itu salah besar. Terus beliau cerita sekian hal, termasuk yang diceritakan adalah ada seorang sahabat ketika sholat dengan Rasulullah tidak pakai doa mainstream, yaitu ketika itidal sahabat tadi bilang alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Setelah itu, setelah Nabi habis sholat tanya ayyukumul qail, siapa tadi yang melafatkan itu? Semua sahabat diam karena takut disalahkan. Tapi apa yang dikatakan Nabi? Tidak, saya tidak akan menyalahkan. Saya tadi melihat isna asyara malakan, saya tadi melihat 12 malaikat yabtadirunaha ayyuhum yaktubu awwalu. Semuanya itu bergegas siapa yang nulis awal. Terus kata sahabat tadi ha anadha ya Rasulullah. Padahal ini satu kalimat yang bahkan Rasulullah tidak mengajarkan, dan Rasulullah bahkan iskal kenapa ada kalimat itu, tapi toh dibenarkan oleh Allah dan Rasul. Cerita Sayyid Muhammad kedua adalah ada sahabat setiap ngimami itu main kulhu. Wah, ngimami apa saja main kulhu. Singkat cerita makmumnya itu gerutu, ini orang kok main kulhu terus ini. Setelah dilaporkan ke Rasulullah, ditanya sama Rasulullah, kenapa kamu main kulhu? Ini dilaporkan ke saya. Kata si musolli tadi, imam tadi, li annaha sifatur rahman, karena dalam surat itu semua sifatnya Allah, maka fa ana uhibbuha, saya senang itu. Apa kata Rasulullah? Saya disuruh bilang Allah ke kamu bahwa Allah mencintai kamu karena kamu mencintai kulhu. Terus keterusan sampai sekarang itu orang-orang NU baca kulhu terus itu, karena sekali baca idza samsu kuwirat mesti keponting gitu. Tapi artinya itu dibenarkan Rasulullah min ghairi sabqi ta'limin minhu, tanpa ada pelajaran dari beliau. Runtuhlah teori bid'ah bahwa bid'ah adalah semua yang nggak pernah dilakukan Nabi, diajarkan Nabi. Nyatanya beberapa kali Nabi membenarkan sesuatu yang belum pernah diajarkan oleh beliau. Masalahnya adalah tidak semua orang baca kitabnya Sayyid Muhammad atau baca tidak paham. Nah, sementara kitab Hadhihi Mafahimuna itu diterbitkan secara masif oleh pemerintahan Arab Saudi, dan ada terjemahnya lagi, sehingga yang nggak bisa Arabnya bisa terjemahnya. Dengan narasi tadi bahwa Imam Syafi'i dibenturkan Rasulullah itu kan mesti kalah. Redaksinya itu Jaro'ah itu wani pakai hamzah. Kedua, saya ingin cerita, dan saya tidak bosan-bosan cerita ini sampai mati, saya tidak akan bosan-bosan. Ada kemandirian al-hujjatul balighah dalam diri kita sebagai ahli sunnah. Begini misalnya, kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang orang kafir 80 tahun saja kalau melafatkan itu menjadi soro mukminan. Lah ini kita tahlil yang sudah muslim hanya karena kalimat thayyibah justru menjadi kafir. Ini kan madzhab aneh. Yang kafir puluhan tahun iyan tahu yughfar lahum ma qad salaf bihadil kalimah. Ini kita karena tahlilan sampai nyekel patok menjadi kafir juga karena la ilaha illallah. Ini aneh. Jadi kalimatun sing yakunu bihal kafiru musliman jadi kalimatun yakunul mukminu biha kafirun. Ini kan kaidah yang aneh. Nah, saya ingin kalau ahli sunnah yang seperti ini sudah mandiri, sudah sehat, ya baguslah seperti itu. Terus yang terakhir, kenapa ditambahi an-nahdiyah? Ya seperti yang dikatakan moderator tadi. Di terminologi internasional itu kalau ahli sunnah pokoknya yang tidak sabus sahabat ahli sunnah, sehingga Wahabi, Muhammadiyah, Ikhwan semuanya ahli sunnah wal jamaah. Karena kalau di media internasional asal tidak Syiah itu ahli sunnah, hanya itu saja perbandingannya. Kalau ikramus sahabah ya ahli sunnah, kalau sabus sahabah ya Syiah. Problemnya adalah kita tidak ikut kelompok besar ahli sunnah yang mainstream di internasional karena mereka anti wasilah, anti tahlil, sehingga terus Indonesia bilang ditambahi ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Banyak orang berhasil sholat tapi tak berhasil menenangkan hati. Banyak orang berhasil zikir tapi tak berhasil menenangkan hati. Kenapa? Karena kurang penyerahannya kepada Allah, kurang kepasrahannya kepada Allah. Jadi memang hidup ini misteri. Berapa banyak orang-orang yang cerdas secara intelektual, tapi kalau udah kena pukulan itu tumbang juga, jatuh. Berapa banyak orang yang sepertinya secara intelektual biasa-biasa aja, tapi tegar dia menghadapi hidup. Di mana letak rahasianya? Karena penyerahannya kepada Allah lebih kuat. Boleh jadi kita yang bertitel yang tinggi dimuliakan orang, penyerahannya kepada Allah kurang berserah kepada Allah. Orang yang gajinya sudah teratur rapi oleh Badan Kepegawaian Nasional BKN, itu beda penyerahannya dengan petani yang bertanam sayur di atas gunung.
bertanam dia di situ. Doanya lebih khusyuk di waktu malam. Beda antara doa supir damri dengan supir angkot. Dengan doa supir damri dengan doa Metro Mini itu beda khusyuknya. Damri itu berapapun penumpang gajinya sama aja. Metro Mini dikejar sana, kejar sana. Beda. Jadi memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita. Bisa nggak kita menafikan segala ini, lalu kepemilikan itu kita katakan milik Allah, dan keputusan ini adalah keputusan Engkau ya Allah, dengan tetap berdoa dan berusaha. Jangan mengukur kebahagiaan dengan benda, karena benda tidak membahagiakan. Kalaulah bahagia itu dengan benda, maka Fir'aun lebih bahagia daripada Musa. Kalaulah bahagia itu dengan jabatan, Namrus lebih bahagia daripada Ibrahim. Kalaulah bahagia itu karena diterima orang, maka Abu Lahab lebih bahagia daripada Nabi Muhammad SAW. Ini kebahagiaan tidak di situ letak. Definisi bahagia itu apa? Definisi bahagia punya mobil, punya rumah, punya duit, sehat. Bahagia bukan itu. Bahagia itu adalah sururul qalbi, tenangnya rasa hati, bimururil qada, ketika takdir Allah terjadi. Jadi bahagia itu adalah ketenangan hati. Bapak pikir, ibu pikir orang-orang yang banyak uang, banyak duit itu bahagia? Belum tentu bahagia. Kebahagiaan itu ada di dalam hati orang yang beriman. Makanya kata Imam Junaid, selalu saya mengutip Imam Junaid, bagaimana dengan orang yang mengaku wali, mengaku orang sudah sampai maqam tajrid? Tajrid artinya nggak ada ikhtiar lagi. Tiga standarnya. Yang pertama, menjauhi perbuatan yang haram walaupun kecil. Dua, melakukan perbuatan sunnah walaupun ringan. Yang ketiga, mengambil dunia hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan. Ya. Kalau nanti antum ketemu sama orang ngaku wali kutub utara, kutub selatan, lihat dalam hal tiga. Pertama, menjauhi yang haram walaupun kecil. Yang kedua, melakukan sunnah walaupun berat ringan. Yang ketiga, mengambil dunia hanya secukupnya saja. Kalau ada itu pada dia, mungkin dia wali. Itu pun masih kemungkinan, karena yang tahu wali itu cuma wali. Azab itu bukan penyakit. Penyakit bukan azab. Azab itu bukan miskin. Kemiskinan bukan azab. Azab adalah ketika tak merasakan nikmat saat bersujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Azab itu adalah ketika makan cukup, tidur cukup, tak sempat bangun malam tahajud, tak merasakan nikmatnya usolli sunnat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Itulah azab yang paling mengerikan. Kalau masalah kaya, tak ada yang lebih kaya daripada Qarun. Kalau masalah berkuasa, tak ada yang lebih berkuasa daripada Fir'aun. Jadi kalau orang mengukur kesuksesan pada kaya, yang paling sukses Qarun. Kalau diukur kesuksesan berkuasa, maka tidak ada yang lebih hebat daripada Namrus, daripada Fir'aun. Ibnu Arabi itu meninggalnya dipukul orang. Dia sedang jalan. Pas dia sedang jalan, tiba-tiba ada pejabat-pejabat, orang-orang kaya. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Mereka mengetes ilmu dia. Aina Allah? Di mana Allah itu Tuan? Kata dia, tahta qadamayya hadha. Allah itu di bawah tapak kakiku. Oh, ngamuklah mereka. Syirik, sindik, kafir, dipukul mereka, meninggal. Meninggal karena mengatakan Allah di bawah tapak kaki. Setelah meninggal, dikebumikan sekian lama, ada yang penasaran. Tempat dia tegak itu digali orang. Digali tempat kaki dia waktu dia pukul itu, ditemukanlah peti isinya emas. Baru orang paham, oh, yang dimaksudnya Tuhan itu ada di bawah tapak kaki, itu maksudnya Tuhan kalian. Pejabat-pejabat, Tuhan kalian ada di bawah tapak kakiku ini. Apa Tuhan pejabat itu?
Emas itulah itu. Emas itulah Tuhannya.